kabarnya hari ini, Dek? Saya merasa kurang baik hari ini, Kak. Kalau kakak tidak salah, kamu Sanet ya? Anak kelas 12 IPS 2 kan? Iya, benar, Kak. Kok Kakak bisa tahu nama saya? Iya, soalnya pernah melakukan angket di kelas adik. Oh, iya, iya. Tadi adik mengatakan bahwa adik merasa kurang baik. Memangnya kurang baik kenapa, Dek? Iya, Kak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kakak atas waktunya. Sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi saya tidak tahu ingin memulai dari mana. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan masalah adik Sanet, apakah adik Sanet sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, Kak. Kakak jelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu proses konseling ya. Jadi konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang bermasalah, dan di dalam proses konseling tersebut ada asas-asas yang perlu kita patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi adik tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan adik yang adik alami kepada kakak. Karena yang tahu permasalahan adik itu hanya kakak dan adik sendiri. Oke. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi adik sebagai konseli sukarela menceritakan permasalahan adik kepada ibu tanpa ada paksaan atau tekanan apapun. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini adik secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang adik alami kepada ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kepada kakak tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi proses konseling kita ini dibatasi dari berkisar sekitar 20 sampai 35 menit. Apakah adik sudah paham? Iya, Kak. Ternyata begitu ya proses konseling. Saya tidak paham, Kak. Alhamdulillah jika adik sudah paham. Nah, sekarang adik sudah bisa menceritakan permasalahan yang adik alami. Iya, Kak. Sebenarnya saya punya masalah dengan cara belajar saya yang kurang bisa memahami pembelajaran. Nah, kakak sangat memahami apa yang adik saya alami atau hadapi. Jadi di sini kalau menurut kakak sendiri, adik mempunyai masalah tentang cara belajarnya ya. Iya, Kak. Bisa adik ceritakan masalah yang dihadapi adik itu di lingkungan sekolah dalam cara belajarnya itu seperti apa di dalam kelas? Iya, Bu. Jadi saya mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah. Teruskan lagi deh. Jadi itu, Kak, di kelas saya suka mengantuk. Jadi saya tidak fokus memahami pelajaran. Kalau boleh kakak tahu, apa yang membuat adik sering mengantuk di dalam kelas sehingga tidak fokus untuk memahami materi pelajaran? Iya, Kak, saya itu sering mengantuk di kelas karena saya begadang di malam harinya. Jadi dari yang ibu tangkap, adik ini kurang memahami pembelajaran di sekolah karena begadang di malam hari dan akhirnya mengakibatkan adik tidak fokus ya. Iya, Kak. Apakah masalah yang adik alami ini menjadi beban buat adik? Iya, Kak, saya merasa ini menjadi beban bagi saya. Alasan apa yang membuat adik beranggapan bahwa masalah ini menjadi beban? Alasannya itu, Kak, karena saya dimarahi oleh orang tua ketika saya mendapatkan nilai jelek di mata pelajaran yang tidak saya pahami. Nampaknya pemikiran
adik salah itu tentang bahwa orang tua adik itu marah ketika memahami pelajaran. Iya Kak. Terus apa yang adik inginkan dalam proses konseling ini? Iya Kak, jadi saya ingin menyelesaikan masalah ini. Jadi masalah yang adik alaminya itu ingin fokus dalam memahami materi pelajaran ya. Iya benar begitu Kak. Nah, dalam masalah yang adik Sanet hadapi saat ini, ibu ingin bantu dengan menggunakan strategi dispute kognitif karena tampaknya kalau kakak lihat ya, adik ini mempunyai pikiran negatif terhadap penilaian orang tua adik terhadap hasil pembelajaran adik di sekolah. Nah, dispute kognitif itu yaitu belajar mengubah pikiran negatif ke positif. Contohnya, di sini kan adik Sanet mempunyai pikiran negatif bahwa jika adik tidak memahami pelajaran sekolah, adik akan mendapatkan nilai jelek, terus dimarahi oleh orang tua adik. Nah, pikiran tersebut itu harus adik Sanet rubah seperti itu. Jadi seperti itu ya. Apa tadi namanya Bu? Dispute kognitif. Oh, Itu dispute strateginya. kognitif. Oh iya Bu. Saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti itu Kak. Iya, nah itulah gunanya ibu mempergunakan strategi dispute kognitif itu agar iya, bisa mengubah pikiran negatif adik ke pikiran positif. Apakah adik setuju tentang strategi yang kakak ambil? Kalau itu bisa mengubah pikiran negatif saya Bu, saya setuju. Kak, sorry Ya, Kak. Bapak. Nah, di sini kakak ingin menanyakan sesuatu. Nah, menurut adik, apakah orang tua adik berpikiran hal yang sama seperti apa yang adik pikirkan? Bahwa mereka akan marah jika adik mendapatkan nilai jelek di mata pelajaran yang adik kurang pahami. Kalau menurut saya sih iya Kak. Apa buktinya? Bagaimana pemikiran seperti itu bisa adik pikirkan? Karena saya merasa orang tua saya marah Kak. Oh begitu. Berarti hanya sekedar merasa ya. Nah, sekarang yang perlu adik ketahui bahwa penilaian orang tua itu pasti memang berbeda-beda. Nah, tapi mana mungkin seorang orang tua bisa marah kepada anaknya sendiri? Iya Kak. Pasti tidak tegaan. Iya Kak, saya sadar juga itu bahwa penilaian orang tua itu memang berbeda. Saya selalu berpikir itu negatif Kak. Nah, coba pikirkan jika adik tetap dalam masalah ini dan selalu masih berpikiran negatif, apakah Sanit bisa menjadi orang yang lebih baik nantinya? Tidak Kak, jadi saya harus berubah. Nah, betul. Nah, perubahan seperti apa itu bisa adik jelaskan? Mungkin saya harus berpikiran, mungkin saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikiran negatif Kak tentang orang tua saya, karena belum tentu mereka itu berpikiran yang sama seperti saya. Dan saya harus bertanya kepada mereka tentang pendapat mereka terhadap nilai saya Kak. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau adik Sanet bisa mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kakak akan selalu mendukung keputusan yang adik Sanet ambil. Tapi apakah adik Sanet nantinya tidak menyesal tentang keputusan yang adik Sanet akan ambil? Tidak Kak, saya tidak pernah menyesal. Saya sadar bahwa harus mengubah pikiran negatif saya ke arah yang positif Kak. Nah, bagus sekali. Jika Sanet sudah menemukan pikiran positif, lalu
cobalah untuk mulai bertanya kepada orang tua tentang bagaimana pendapat mereka. Iya Kak, saya akan mencoba melakukan itu. Nah, baiklah, hari ini Sanet sudah menyelesaikan masalah Sanet sendiri ya. Iya Kak. Dan sudah bisa berpikir positif dari yang tadinya berpikir negatif tentang pendapat orang tua. Nah, kemudian Sanet juga mempunyai niat untuk bertanya kepada orang tua mengenai pendapatnya. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana perasaan adik Sanet setelah berbincang-bincang dengan kakak? Iya Kak, saya menjadi merasa lebih lega. Nah, apa ya juga eh, saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan Kakak. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Nah, kan pembahasan kita sebelumnya Ade ingin bisa memahami pelajaran di kelas. Iya. Kan? Nah, pada skala 1 sampai 10, Ade berada pada skala berapa bahwa masalah yang Ade alami itu dapat terselesaikan? Mungkin di skala 5. Skala 5. Nah, misalkan di sini kakak akan membantu menggunakan teknik SPBC yang seperti tadi kakak jelaskan ya. Nah, seandainya kakak mempunyai kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan adik atau harapan adik, apa yang adik Sanet akan minta? Kantong ajaib ya Kak. Iya, bisa mengabulkan keinginan. Apa ya? Mungkin saya ingin meminta agar saya bisa fokus dan memahami pembelajaran saat guru menjelaskan di kelas, mengajarkan di kelas. Jika adik mengatakan bahwa adik harus bisa fokus dan memahami pembelajaran guru saat di kelas, apakah yang adik akan lakukan? Ya, saya akan merubah kebiasaan buruk saya dengan sungguh-sungguh. Kakak senang sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh adik, dan apabila itu benar-benar dilakukan sungguh-sungguh dan adik pasti bisa menyelesaikannya. Nah, pada skala 1 sampai 10, seberapa penting keputusan ini harus dilakukan oleh adik? Pada skala 9, Bu. Kapan adik akan mulai melakukannya? Secepatnya Kak. Nah, lebih cepat lebih baik ya dek. Iya. Dan harapan adik untuk bisa merubah kebiasaan begadang bisa tercapai. Iya Kak. Nah, baiklah, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan permasalahan adik. Adik ingin bisa merubah kebiasaan begadang adik di malam hari agar bisa fokus dalam memahami pembelajaran di sekolah yang dijelaskan oleh guru di kelas. Nah, apakah ada hal lain yang ingin adik sampaikan lagi kepada kakak? Itu saja sih Kak. Dan mungkin saya juga harus masuk kelas karena jam masuk mata pelajaran lain sudah mulai. Begitu kita akhiri sampai di sini ya. Baik Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih juga dek.